Bandung tidak ada kerumunan, baik petugas masyarakat yang berada di sekitaran Surabaya. Tolong bantuannya dari Provos maupun dari Polisi Militer untuk menyampaikan kepada anak-anak anggota tidak ada yang berkerumun. Terima kasih. Selamat malam, saya melaporkan, saya bersama Forkopimda, juga Bapak Wali Kota Bandung, melakukan inspeksi di Ibu Kota Jawa Barat ini. Kebetulan dari laporan Pak Wali Kota, tim level kota sudah bergerak juga ke pinggiran-pinggiran untuk melakukan pengecekan. Sampai saat ini sekitar jam 10-an terpantau secara visual pergerakan sangat minim, bahkan lebih sepi dari hari-hari normal. Ya. Kemudian dari pantauan CCTV yang ada di Polres Tabes Bandung, yang melaporkan dari pinggiran-pinggiran kota juga sama, pergerakan sangat minimal, dan juga dari Pak Kapolda melaporkan hampir seluruh 27 kota kabupaten melaporkan situasi yang sama. Intinya ini adalah sebuah kepatuhan dari masyarakat Jawa Barat terhadap himbauan dari Forkopimda untuk merayakan di rumah saja, ya, tidak mengundang acara-acara yang berpotensi kerumunan ataupun hal-hal yang bersifat keramaian. Atas nama pemerintah provinsi, saya mengucapkan rasa haru saya, terima kasih saya atas ketaatan luar biasa dari warga Jawa Barat. Yang kedua, memang ada rasa prihatin, tentu ada rasa sedih. Dalam sejarah hidup kita, baru pertama kali perayaan Tahun Baru ini dirayakan dengan sesederhana, sesepi ini. Saya kira ini mungkin harus hikmahnya, aktivitas kita yang sangat padat perlu ada istirahat, rehat, tentunya kita jadikan Tahun Baru ini kontemplasi. 2020 bagi kami adalah tahun paling sulit, ya, tahun lahir batin terjadinya kendala, tantangan, ujian. Kita berharap 2021 sesuai pesan Pak Presiden adalah tahun pemulihan, baik pemulihan dari sisi epidemiologi COVID, juga 2021 adalah tahun pemulihan ekonomi. Vaksin sudah hadir, akan mulai diberikan di bulan Januari secara terbatas kepada pihak-pihak yang diprioritaskan. Ekonomi, mobil pertumbuhan ekonomi juga sudah bergerak lebih cepat, kita optimis. Tapi kita harus realistis, 2021 mungkin COVID belum hilang, tapi insya Allah menurun. Dan ekonomi sudah membaik, tapi belum normal. Mudah-mudahan 2021 kita mendapatkan berita-berita positif yang menyemangati kita. Kemudian juga tempat-tempat wisata melaporkan tingkat kepatuhan yang cukup baik. Media saya himbau terus melakukan monitoring, ya, jangan patuhnya di malam tahun baru, ternyata di hari-hari sampai tanggal 4 terjadi keramaian, itu juga terus akan kita tindak lanjuti. Pak Kapolda juga melaporkan banyak mobil yang dibalik kanankan di daerah Puncak karena tidak membawa surat bebas dari COVID antigen rapid test. Nah, ini adalah prosedur ketat di Jawa Barat, memastikan yang bepergian lintas wilayah
itu adalah mereka yang benar-benar nanti geser ini yang menentukan foto bebas nih. dari Mau COVID. tanya, bentar Saya ini. kira apakah ada nanti peningkatan, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalaupun terjadi, saya duga berdasarkan pengamatan dan pengalaman tidak akan setinggi bulan Agustus dan libur panjang bulan Oktober. Nah, inilah perbaikan-perbaikan, pemerintah terus memperbaiki prosedur, tapi keberhasilan COVID ini adalah dua arah, yaitu kepatuhan dari masyarakat, karena kalau mau produktif, mau normal silahkan asal 3M. Nah, ini adalah bukti yang membahagiakan malam ini. Tingkat kepatuhan rakyat Jawa Barat sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi, mohon dipertahankan sampai akhirnya kita bisa hidup kembali normal. Terima kasih, silakan 1-2 pertanyaan. Libur ya, kita menghimbau prioritaskan berliburnya di rumah. Tapi kalau harus berlibur, buktikan dengan surat bebas COVID. Jadi memang ada kerepotan bagi mereka yang ngotot ingin berlibur di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Itu satu. Makanya tadi contoh ya, ada yang ingin berlibur tidak bawa surat rapid antigen, maka oleh Pak Kapolda dan tim itu dibalik kanankan. Kedua, tim gabungan akan mengecek random razia ke hotel destinasi wisata. Apakah pembatasan kapasitas dilaksanakan atau tidak? Kalau pelanggaran terjadi, maka Pergub yang memuat tentang disiplin, sanksi itu akan dipraktekkan. Dari teguran lisan sampai 50 juta, bahkan punya potensi pidana kalau pelanggarannya berat, saya kira itu. Mengingat tadi kan sudah ada truknya di Bio Farma, lalu tanggapannya dari Pemprov seperti apa? Lalu dari kepolisian juga, itu kan mungkin bakal menjadi objek vital ya Pak. Nah, pengamanannya seperti apa? Terima kasih. Ya, Pak Kapolda melaporkan jam 18.00 paket vaksin itu sudah sampai ke gudang Bio Farma. Dikawal oleh kepolisian, tim gabungan, TNI Polri, dan karena itu menjadi instrumen vital, kita tidak main-main dalam mengamankan, maka tim gabungan TNI Polri ditugaskan menjaga. Jadi nggak hanya satpamnya Bio Farma, tapi di sana ada polisi TNI yang memastikan barang yang sangat luar biasa ini tidak ada gangguan dalam proses perjalanan maupun dalam penyimpanan di gudang. Insya Allah aman, itu jaminan dari kita. Hidup ini di Indonesia harus mengikuti tata aturan hukum. Kalau hukum sudah menyatakan kita ini melanggar misalkan, tentu ada sanksi. Nah, sanksinya kan macam-macam. Jadi saya kira pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mensosialisasikan keputusan SKB ini kepada seluruh daerah 27 untuk menindaklanjuti dengan protap yang sama seperti arahan pemerintah pusat. Jadi kami himbau semua warga negara, baik yang terafiliasi dengan FPI atau tidak, untuk menaati surat SKB yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Indonesia butuh kedamaian, butuh ketaatan. Mari kita fokus pada penyelesaian pandemi COVID. Ya, kita kurangi hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Saya kira itu, karena hukum adalah panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Saya kira itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.